Halo sahabat pendengar semua, sambutlah salam yang mendasari perkumpulan kita, salam persahabatan. Salam persahabatan. Selamat datang di podcast Gembira. Ruang ngobrol seru dan inspiratif tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu di zaman serba online ini komunikasi terasa semakin mudah dan cepat. Tapi di balik kemudahan itu ada nih sisi gelap dari media sosial. Ketika kata-kata bisa melukai, komentar bisa menjatuhkan, dan candaan bisa berubah bentuk menjadi perundungan. Nah, hal inilah yang dikenal sebagai cyberbullying dan dampaknya bisa sangat besar nih, mulai dari gangguan kesehatan mental, rasa cemas yang berlebihan, sampai kehilangan kepercayaan diri pada korban. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, aku sudah ditemani nih oleh dua narasumber luar biasa kita pada hari ini. Yang pertama ada Bang Gigi Wahyudi Ginting. Halo Bang, apa kabar hari ini? Sehat, Natasha. Natasha gimana kabarnya hari Luar ini? biasa. Oke. Narasumber kedua kita ada Bang Bima Aditya Fata. Apa kabar Bang? Sehat. Oke, langsung saja kita mulai obrolannya. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih ke Bang Bima. Sebenarnya apa sih Bang cyberbullying itu dan dampaknya terhadap korban tuh gimana? Terima kasih Nat. Sebelum ke sana kita perlu ketahui dulu ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang itu udah makin pesat ya, berkembang dengan pesat. Nah, kemudian pengguna internet itu berdasarkan data dari Komdigi, itu pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 210 juta jiwa pada tahun 2024 terakhir. Nah, dengan mayoritas penggunanya berasal dari kelompok usia remaja dan dewasa. Nah, menurut dari ahli cyberbullying yaitu Pechin and Hinduja, mereka mengatakan bahwa cyberbullying itu merupakan salah satu bentuk perundungan yang dilakukan melalui sarana elektronik, dunia maya, sosial media, pesan instan atau forum digital lainnya. Nah, perilaku ini mencakup tindakan seperti mengancam atau mempermalukan, menyebarkan fitnah, hoax dan segala macam. Nah, kemudian fenomena cyberbullying ini menjadi perhatian khusus di Indonesia karena banyak melibatkan remaja tadi seperti yang data Komdigi tadi. Nah, studi UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 45% remaja Indonesia pernah mengalami perundungan secara daring atau cyberbullying ini. Nah, dalam berbagai bentuk mulai dari penghinaan, penyebaran foto pribadi tanpa izin, dan dampaknya itu pada mereka kondisi yang menunjukkan lemahnya seperti yang Natasha bilang tadi, kesehatan mentalnya kena. Nah, itulah dampaknya bagi cyberbullying itu. Terima kasih Bang Bima atas penjelasannya nih yang sangat menarik. Kita jadi tahu apa itu cyberbullying. Nah, tadi udah dijelasin juga Jadi cyberbullying itu perundungan yang terjadi di media digital. Terus udah kita tahu banyak tindakan-tindakan dari cyberbullying, misalnya menghina atau merendahkan seseorang. Nah, selanjutnya aku mau lanjut nih ke Bang Diki. Dari pandangan Abang sendiri nih, gimana sih langkah awal yang bisa dilakukan kalau seseorang itu menjadi korban dari cyberbullying? Oke, Natasha. Tadi kita berbicara langkah ya. Bagaimana ketika kita menjadi korban bullying ataupun ada orang sekitar mungkin yang menjadi korban bullying. Pertama-tama teman-teman, ketika kita ataupun ada orang terkenal terdekat kita itu menjadi korban bullying, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berbicara kepada orang terdekat kita ataupun bisa ke orang tua mungkin gitu ya. Kenapa? Karena ya seperti yang sudah disampaikan tadi, dampak dari bullying itu sendiri kan yang pertama itu adalah kesehatan mental itu bisa terganggu gitu. Jadi ketika kesehatan mental itu sudah terganggu, kemudian berbicara itu menjadi sulit gitu. Nah, biasanya berbicara itu lebih gampang kita lakukan dengan orang terdekat kita. Kalau di rumah gitu misalkan kita bisa berbicara dengan orang tua ataupun kakak, abang ataupun keluarga yang terdekat kita gitulah. Nah, kalau misalkan di sekolah gitu, kita bisa berbicara dengan guru BK ataupun mungkin wali kelas gitu, yang kemudian bisa membantu kita untuk menanggulangi dari perilaku cyberbullying yang dilakukan orang kepada kita gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman juga apa ya,
takut berbicara gitu kepada guru, orang tua, kakak, abang, seperti itu. Teman-teman bisa menelpon eh, kepada telepon pelayanan sosial anak atau TPSA di nomor telepon 1500771. Nah, ini akan membantu teman-teman untuk memberikan langkah ke depan untuk menghadapi bagaimana sih yang perlu dilakukan sehingga kita nanti bisa terlepas dari korban, dari perilaku cyberbullying yang dilakukan oleh orang-orang itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Dan juga ini sih, ketika kita ada menghadapi atau mengenal orang yang menjadi korban cyberbullying tadi, mari beri dukungan karena kita tahu menjadi korban perundungan itu sangat-sangat menyedihkan ya, tidak gampang gitu. Jadi dukungan pertama itu pasti dukungan secara mental yang paling dibutuhkan gitu. Jadi mari sama-sama kita support. Terima kasih. Baik, masih bersama Bang Diki nih. Nah, kalau kita bicara soal aturan hukum, sebenarnya sudah ada belum sih Bang aturan hukum yang mengatur tentang cyberbullying ini? Oke, terima kasih Natasha. Sebenarnya kalau dalam Undang-Undang ITE sendiri belum ada klausul ataupun pengaturan khusus terkait cyberbullying ini. Nah, tapi kita bisa melihat ke dalam beberapa pasal. Misalkan tuh pada pasal 27A Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 ya teman-teman. Nah, di mana disampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, juga kita bisa masuk ke pasal 27B di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, B. memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Selanjutnya kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran dan atau ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang tersebut atau milik orang lain, B. memberi utang atau membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Nah, dari dua pasal ini sebenarnya sering kita lihat nih, di mana kalau sering tuh di Facebook atau mungkin di grup gitu kan, misalkan tuh ada disebarkan nih, ini nih si Natasha nih punya utang nih sama saya 10.000 gitu misalkan. Nah, itu kemudian diinformasikan kan di grup gitu. Ini teman-teman jangan mau berteman ya sama si Natasha, utangnya nggak dibayar nih gitu-gitu. Tadi kan di sini ada disebutkan terkait masalah utang piutang gitu. Nah, di sini teman-teman dalam Undang-Undang ITE ini tidak ada menyampaikan cyberbullying sebenarnya. Cuman apa? Ya, ketika kita melihat bentuk-bentuk cyberbullying itu kemudian bisa kita masukkan pada pasal-pasal tadi. Seperti apa? Seperti menyerang kehormatan, pencemaran nama baik, pemaksaan seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk dari cyberbullying yang sering terjadi seperti itu kan. Nah, dalam Undang-Undang ITE hal demikianlah yang diatur. Tidak ada kata cyberbullyingnya, tapi kita bisa merujuk pada kata-kata yang menunjukkan cyberbullying itu sendiri. Itu bisa kita lihat pada pasal 27A dan pasal 27B tadi. Mungkin seperti itu, teman-teman. Baik, itu tadi ya sahabat penjelasan dari Bang Diki. Nah, mungkin dari Bang Bima ada yang mau ditambahkan. Nah, oke, mungkin aku akan menambah sedikit ya. Seperti yang dikatakan Diki tadi, tidak ada secara yuridis ya, tidak ada diatur secara eksplisit mengenai cyberbullying ini. Tidak ada peraturan undang-undang kita yang menyatakan bahwa atau mendefinisikan cyberbullying itu apa, kemudian apabila dilakukan apa sanksinya gitu, nggak ada. Tapi mungkin di KUHP sendiri ada beberapa yang mungkin bisa dikenakan apabila nanti ada yang melakukan cyberbullying seperti yang dikatakan Bang Diki tadi. Ada namanya pencemaran nama baik, itu diatur di pasal 310 yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya tak nyata supaya hal itu diketahui umum, maka ia diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Nah, kemudian penghinaan ringan nih ada di pasal 315 KUHP. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan di muka umum, baik dengan lisan maupun perbuatan atau dengan tulisan,
yang dikirim atau diserahkan kepada orang yang dihina diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp4.500. Kemudian terakhir, apabila nanti bulinya mengarah ke pemerasan atau ke pengancaman, bisa dikenakan di pasal 368 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, mungkin pelaku cyberbullying ini mungkin nanti apabila didakwakan ya mungkin bisa dijuntokan dengan UU ITE dan dijuntokan dengan KUH pidana. Begitu Natasha. Oke sahabat, tadi kita udah mendengar nih penjelasan dari Bang Diki dan Bang Bima. Ternyata di Indonesia belum ada nih diatur secara eksplisit mengenai cyberbullying itu sendiri. Namun kita bisa merujuk pada Undang-Undang ITE dengan pasal-pasal yang tadi udah disebutin sama Bang Diki dan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tadi juga udah dijelasin sama Bang Bima. Nah, kalau dari Bang Diki sendiri nih, ada nggak sih contoh-contoh kasus yang udah pernah terjadi biar kita nih bisa sama-sama belajar dari kasus itu? Oke, kalau kita berbicara contoh sendiri ya, sahabat Natasha dan juga teman-teman, baru-baru ini ada viral di mana salah satu mahasiswa di Universitas di Bali, inisial TA itu diduga meninggal gara-gara bunuh diri. Yang membuat viral hal tersebut adalah di mana ada juga tersebar ya tangkapan grup WhatsApp seperti itu, di mana dalam tangkapan grup WhatsApp itu banyak candaan ataupun kata-kata yang menunjukkan nilai empati terhadap peristiwa yang terjadi tersebut. Nah, di mana walaupun dalam hal ini korban sudah meninggal dunia, tapi di sini sebenarnya keluarga tetap bisa melaporkan gitu. Karena kenapa? Itu tetap menunjukkan cyberbullying kepada TA itu gitu. Nah, di situ memang tidak ada gimana ya teman-teman? Tidak ada menyebutkan nama secara langsung, namun dari situ kita bisa melihat dilakukan candaan atas peristiwa meninggal tersebut dan kita tahu itu tidak baik untuk dilakukan sebagai candaan seperti itu. Jadi itu juga sudah termasuk cyberbullying ya teman-teman. Saya rasa teman-teman juga pasti tahu tentang kasus ini. Jadi itu juga menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk tidak melakukan candaan terhadap hal apapun gitu. Jadi boleh berpikir terlebih dahulu untuk membuat sesuatu itu menjadi candaan. Seperti itu mungkin sahabat Natasha dan sahabat-sahabat di rumah. Wah, luar biasa banget nih diskusi kita hari ini. Tadi terakhir kita udah mendengarkan nih contoh kasus dari Bang Diki. Nah, untuk teman-teman pendengar, yuk kita mulai dari hal kecil. Kalau berpikir sebelum berkomentar, lalu menghargai orang lain di ruang digital, dan jangan diam nih jika melihat ada nih yang menjadi korban dari perundungan itu. Nah, terima kasih banyak buat Bang Diki dan Bang Bima yang sudah meluangkan waktunya dan juga untuk kamu sahabat-sahabat pendengar yang masih setia mendengarkan hingga saat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Gembira. Dan seperti biasa, sambutlah salam hangat yang mendasari perkumpulan kita. Salam persahabatan. Salam persahabatan.